Rio, selamat malam waktu Indonesia. Seberapa besar pemangkasan dari pegawai negeri sipil yang diwacakan oleh Presiden Trump ini, Rio? Ya, Jaya dan pemirsa TVRI, kalau lihat dari jumlahnya di Amerika Serikat, saat ini ada sekitar 2,4 juta pegawai negeri sipil. Ini hanya angka yang bekerja di pemerintah federal, tidak masuk negara bagian begitu. Dan pemerintah federal merupakan penyedia lapangan kerja terbesar sebetulnya di Amerika Serikat. Tidak jelas berapa angka yang ditarget oleh Presiden Trump, namun dia menunjuk bilioner Elon Musk untuk memimpin sebuah unit yang namanya Departemen Efisiensi Pemerintah yang ditugaskan untuk melakukan peninjauan terhadap badan-badan pemerintah. Ada banyak sekali badan pemerintah yang sudah terdampak. Mungkin pemirsa sudah mendengar Badan Amerika Serikat untuk Bantuan Internasional atau USAID, itu kantornya ditutup, pegawainya dicutikan, dan seminggu kemudian dinyatakan bahwa badan tersebut langsung ditutup begitu. Kemudian ada yang kedua adalah Biro Perlindungan Finansial Konsumen atau CFPB. Kemudian ada Badan Kelautan dan Atmosfer Amerika Serikat yang fungsinya kurang lebih mirip dengan Badan Meteorologi dan Geofisika di Indonesia. Kemudian termasuk Departemen Pendidikan sendiri begitu. Dikatakan bahwa menurut Gedung Putih pada tahun fiskal 2022 pemerintah federal ini membelanjakan hampir 300 miliar dolar atau hampir 5.000 triliun rupiah untuk gaji dan pensiun. Namun pemerintah yang duduk di Gedung Putih saat ini belum menyebutkan berapa sebetulnya angka yang akan dihemat dari menghapus badan-badan tersebut. Karena kalau kita lihat salah satunya seperti USAID saja, sebetulnya USAID hanya menggunakan 1% anggaran pemerintah federal. Jadi tidak begitu besar dampaknya setelah badan tersebut dihapus, Jaya. Kita tunggu perkembangan terkait dengan wacana ini yang menuai kontroversi. Nah, ketika menuai kontroversi artinya bagaimana dengan respon dari masyarakat Amerika Serikat sendiri, Rio? Iya, Jaya, pertama kita dengar dulu respon dari PNS-nya sendiri. Ini ada berbagai macam respon. Pertama, PNS ini ditawari oleh Presiden Trump buyout atau sebuah program pensiun dini dan dijanjikan tetap digaji sampai bulan September. Namun demikian dari Serikat Pekerja Pemerintah ini menyatakan jangan mengambil program itu. Kemudian dari berbagai pihak juga menyatakan kekhawatirannya bahwa ini tidak memiliki landasan hukum. Namun demikian, Gedung Putih menyatakan sudah ada 77.000 pegawai negeri sipil yang menyatakan akan mengambil program tersebut dan resign dari pemerintah federal. Nah, sekarang perhatian tertuju kepada para pekerja yang masih dalam masa percobaan atau probation yang direkrut 1-2 tahun terakhir. Karena Badan Kantor Manajemen Pegawai atau OPM ini telah memerintahkan badan-badan pemerintah untuk mulai memangkas pegawai dari sektor tersebut. Jumlah pegawai yang masih dalam masa probation atau masa percobaan ini mencapai 200.000 orang atau sekitar 10.000 total pegawai pemerintah. Dan yang selanjutnya khawatir adalah kontraktor-kontraktor yang dikontrak langsung oleh badan-badan pemerintah maupun perusahaan-perusahaan yang dikontrak oleh badan-badan pemerintah. Dan ini menyebabkan demo besar-besaran dari pegawai negeri sipil Amerika di berbagai badan yang menilai pemangkasan ini tidak masuk akal dan mereka menilai Gedung Putih ini tidak memikirkan nasib para PNS. Anggota Kongres dari Partai Demokrat, ini partai yang di belakang Joe Biden, presiden sebelumnya, ini mengecam langkah-langkah ini dan mengatakan bahwa PNS Amerika ini jangan dipolitisasi. Namun demikian, anggota Kongres dari Partai Republik, partai pendukung Trump sendiri, menyatakan mendukung langkah-langkah efisiensi yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini, Jaya. Baik, Rio Tuasikal melaporkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Terima kasih, selamat malam waktu Indonesia, Rio.